Halo Hai. semua. Hai. Hai guys. Hai. 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 Halo, Hai, perkenalkan nama saya Theo. Dalam video ini saya sudah melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa narasumber, yaitu teman-teman saya, terkait bahagiaan dan fulfilling work. Siapa aja narasumbernya? Mari kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Saya Laras, saya adalah salah satu karyawan swasta di salah satu startup di Yogyakarta. nama aku Dinisa Rizky Amalia. Aku salah satu karyawan di sebuah e-commerce di Yogyakarta. Aku Emma. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang retail di Indonesia. Aku bekerja sebagai divisi operasional. Saya Guntur Raharjo. Saat ini saya bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan retail di kota Yogyakarta. My name's Katie and I volunteer here at Chi Alpha Jogja. I'm Johnville, and I help lead the open English conversations that we do here in the IEC. Menurut kalian apa sih definisi dari bahagia itu sendiri? Definisi bahagia menurutku adalah menikmati apa yang aku punya sekarang, mencintai apa yang sedang aku kerjain sekarang tanpa menganggap itu sebagai beban. Itu sih bahagia. Bahagia menurutku itu sendiri kalau misalnya kita kecukupan secara materi, punya ketenangan dan kebahagiaan dari untuk pikiran dan rohani kita, sama kestabilan atau kepastian akan masa depan. Itu bahagia buat aku. Definisi bahagia adalah ketika kita bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita, dan semua yang telah diberikan oleh alam ini, oleh Maha Kuasa, yang telah memberikan kebaikannya untuk kita, dan tanpa protes kita menerima itu semua. Aku sebenarnya nggak tahu ya bahagia itu definisinya kayak apa. Cuma kalau aku personally, kalau aku bisa menyebutkan, aku bahagia kalau aku bisa melakukan apa yang aku mau, apa yang aku harapkan dengan usaha aku sendiri, dan itu juga bikin orang-orang di sekitarku itu juga bahagia gitu loh. Jadi kebahagiaanku berpengaruh ke orang-orang di sekitarku juga gitu. What about you guys? What is the definition of happiness? The definition of happiness, I would say, is being content with what you have, and so being okay with what you've got, whether it's good or bad or in between. Yeah, I think that makes me happy. That's a big word. So I would say happiness is like, part is like, one is like being joyful, which is like, you're just happy, you're content, you're just like, that the things around you are enough. I think that's how I would describe happiness. And like, also feeling loved, I would say, is like how I would describe happiness as well. So yeah. Selanjutnya, gimana sih cara kalian untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu? Cara membangun perasaan bahagia adalah sebenarnya kurang lebih itu sama ketika kita juga menjadi seseorang yang lebih dewasa, yaitu dengan menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan itu dapat terpenuhi, dan memang seperti itu cara kerja dunia ini. Jadi memang harus kita lebih banyak bersyukur, menerima, dan tidak protes dengan apa yang terjadi di hidup kita. Kuncinya sih syukuri apa yang kita punya. Kayak misalnya kita cintai apa yang kita miliki, kita syukuri dan selalu nikmati setiap proses apapun yang terjadi di dalam hidup. Itu akan buat kita jadi lebih ikhlas dan bisa lebih fokus untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kita. Yang pasti istirahat yang cukup. Karena kalau istirahat cukup, tidurnya cukup gitu, bangun-bangun tuh seger gitu loh. Jadi kayak ya walaupun kadang moody juga, tapi lebih berpengaruh sih lebih ke waktu istirahat sih. Cara membangun perasaan bahagia kalau dari versi aku adalah yang pertama pastinya bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur ke Tuhan atas apa yang udah dikasih ke aku atau ke kita. Itu karena percayalah nggak semua berkat, nggak semua yang Tuhan kasih ke kita itu orang lain juga rasain. Atau berkat yang dikasih ke aku itu nggak 100% selalu sama, atau mungkin waktunya itu tepat
kayak yang aku mau gitu, orang lain belum tentu juga bisa ngerasain. Itu sih salah satu faktor penting untuk aku bisa bahagia. Sama yang kedua, setelah dikasih berkat pasti percaya dong kalau Tuhan itu ngasih nggak mungkin cuma-cuma, pasti ada maksudnya, pasti ada keinginan Tuhan kalau kita itu emang ya mampu dikasih berkat itu, kekuatan kita itu di situ gitu. Itu sih. Jadi munculkan rasa bersyukur, itu pasti lama-lama bahagia. Karena kalau nggak bersyukur itu pasti akan ngerasa kurang. Jadinya ya nggak bahagia, pasti akan iri terus, pasti akan kurang terus. Now guys, how can you make yourself be happy? A way that I help myself be happy is by looking at the things around me and the things that I face in life positively. Like, you know, being optimistic is a key to being happy, because you would feel like that there is a light at the end of the tunnel in everything that you face. So I think that's how I would like practice happiness in my life. I don't think I can personally make myself happy. I think that the people around me really help in that, and then the way I guess I do help myself, because the way that I take care of myself can also help make me happy. But also my prayer life helps me be happy, and I think happiness is like based on circumstances, and then joy is something that you can always experience. So happiness, I don't know, it just comes and goes, but joy is forever. Boleh gak sih kalian cerita poin terendah atau fase terendah atau pengalaman tersulit dari kalian, namun kalian bisa melewatinya dengan kebahagiaan? Salah satunya itu waktu proses skripsi. Aku ngerjain skripsi itu agak lama, agak memakan banyak waktu, karena kan aku ngerjainnya sambil aku barengin sama aktivitas komunitas teater juga gitu loh. Nah, di situ sih aku ngerasa kayak berat banget gitu loh ngerjain skripsi. Tapi tuh syukurnya sih orang-orang di sekitarku juga, di komunitas itu juga support gitu loh. Jadi kamu boleh kok ikutan kita aktivitas teater-teater gini, cuma skripsinya juga harus diselesain dulu. Jadi mereka tuh pengen aku ikutan, cuma juga aku nggak boleh ninggalin skripsiku gitu loh. Jadi harus dibarengi kayak gitu. Dan beberapa kali tuh aku kayak sempat dimarahin karena aku terlalu fokus asik sendiri sama dunia teaternya gitu. Jadi sampai aku lupa beberapa hari gitu, bahkan beberapa minggu, sampai yang sama sekali nggak menyentuh skripsiku. Itu aku dimarahin sama orang-orang teater itu. Kamu ngapain aja? Kamu kalau cuma mau fokus di sini, mending nggak usah deh kalau sampai kamu ngeledorin skripsimu gitu. Kalau pengalaman tersulit mungkin karena saya fresh graduate juga, jadi mungkin adalah ketika masa-masa skripsi, dan di situ saya tuh ada momen-momen down, momen-momen yang tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan menangis segitu banyaknya pada momen ini. Tapi di samping itu saya tetap merasakan kebahagiaan karena ketika skripsi itu saya dibantu oleh teman-teman saya, dan saya juga membantu teman-teman saya, di mana ketika kita juga bisa membantu orang dan orang tersebut senang, itu akan balik lagi ke kita juga akan happy. Pengalaman tersulit dalam hidup itu salah satunya waktu ngerjain skripsi. Kebetulan skripsi aku ini, aku dapat dosen pembimbing yang perfeksionis banget yang pokoknya harus sesuai sama apa yang ia mau gitu, nggak bisa kita itu nego, itu nggak bisa. Nah, cuman yang membuat tersulit adalah beliau, dosen pembimbing aku ini adalah termasuk orang penting di kampus, jadi dia sibuk banget, jadi skripsi aku ini nggak kepegang gitu, nggak selalu kepegang. Sedangkan di sisi lain aku ambil skripsi itu juga telat gitu, beda 1 semester, telat 1 semester dari teman-teman. Itu sih yang mikir, apa aku bisa lulus tepat waktu nggak ya, apa aku perlu bayar UKT lagi nggak ya. Itu sih yang sulit banget waktu itu, karena di posisi orang tua juga sudah pensiun,
sedangkan aku cuman bisa ngandelin uang beasiswa dari kampus waktu itu karena dapat. Nah, tapi tersulit itu pun aku juga masih melakukan itu dengan bahagia karena waktu itu orang tua sih terutama yang ngasih tahu aku kalau ya berarti emang aku disuruh untuk santai dulu nih, nggak bisa yang kayak teman-teman straight langsung ngerjain skripsi langsung selesai dan lain sebagainya gitu. Aku diminta Tuhan untuk santai dulu ngerjain skripsi nih, masih bisa santai, masih bisa main sama teman-teman dulu kemana, mau piknik, mau apa gitu sih. Itu yang membuat aku melakukan atau menjalani pengerjaan skripsiku itu walaupun deg-degan tapi aku juga tetap bahagia, tetap bisa santai, tetap nggak yang stres banget gitu karena aku memandang dari sisi positifnya bukan cuma dari sisi negatifnya. Itu aja sih. Salah satu fase terendah sih bisa dibilang waktu selama saya hidup itu waktu saya kuliah di semester 5. Itu pas waktu baru having problem sama dalam kehidupan asmara sama di kuliah, tekanannya juga cukup lagi banyak. Itu nggak tanpa sadar tuh kayak menangis sendiri di waktu tertentu, dan itu cukup mengganggu waktu tidur dan waktu pokoknya siklus pola hidup saya itu pola tidur, pola makan itu semuanya terganggu. Nah itu butuh waktu lama untuk recovery-nya, tapi ya alhamdulillah saya bisa melewatinya pelan-pelan, mulai dari kayak salah satu solusinya itu kayak jalan-jalan atau menyenangkan diri sendiri dulu, terus menerima apa yang udah terjadi dan fokus untuk menjalani hidup ke depannya. Can you guys tell us what is the lowest point in your journey but you can through it with happiness? Yeah, I think one of the lowest points for me was when I was 18 years old. I was engaged to get married, and at that time I was experiencing like a lot of abuse in this relationship, and I was really suicidal and heartbroken and so like hopeless. And I began to pray and ask God to reveal himself to me and show me his love for me, and he did. And I found hope, and I found life and joy and happiness. And so it was definitely a hard journey, but coming out of it, I found happiness again. I'd say my lowest point in life really, it's a good one. I think like, you know, when I was in high school, I was hitting a very rough patch. Like, you know, I did not have like good friends, and like people were just around me just because, you know, we were in the same class, but I never really had like real friends then, and I think that was the lowest point in my life. And I like, you know, after that school year and like in that summer, I started like, you know, I was involved with like a young adults group and church group, and I was like, you know, I met some friends there, and then they were very intentional in like, you know, wanting to meet up, just to watch a movie or play games together. And I think that's how, like, you know, how I was able to resolve like one of the lowest point in my life, from like not having friends and not having a good community to having friends and being a part of a good community. So yeah. Pekerjaan apa sih yang bisa membuat kalian merasa bahagia dan kenapa? Kalau aku personally nggak ada pekerjaan yang spesifik ya. Cuma aku seneng aja kalau pekerjaanku itu adalah yang menyangkut banyak orang. Apalagi bertemu banyak orang setiap harinya kayak gitu loh. Salah satunya kayak misalnya jadi tour guide. Ya semacam kayak gitu. Jadi kayak setiap hari aku bertemu dengan banyak orang, aku mendapatkan cerita-cerita baru dari orang-orang baru. Aku dapat pengalaman baru dari orang yang baru juga. Itu aku senang sih. Bahkan nggak harus ketemu deh. Bahkan via ngobrol pun via internet, via telepon atau chat gitu dengan orang-orang baru, itu seneng banget sih aku kerja kayak gitu. Untuk pekerjaan yang bisa bikin saya bahagia tuh kalau di suatu pekerjaan saya bisa jadi orang yang punya nilai, saya bisa banyak belajar dan punya value pada pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang membuat saya bahagia itu sebenarnya
sebenarnya tidak ada suatu pekerjaan yang mungkin ideal untuk kita. Namun ketika kita bisa menerima atau mentoleransi hal-hal yang ada di hidup kita, mungkin kita bisa menyesuaikan diri sehingga kita bisa bahagia dimanapun kita berada. Pekerjaan yang membuat bahagia itu kalau menurut aku adalah yang jelas, pekerjaan yang jelas dan pengembangan karir. Itu sih. Karena kalau misalnya oke pekerjaannya enak tapi karirnya nggak maju-maju nih, tetap stuck di situ, itu akan membuat aku bosan, akan membuat aku ini jadi kayak pengetahuanku cuma di sebatas itu aja gitu. Aku nggak akan bahagia dengan kayak gitu. Sedangkan kalau aku mengembangkan karir, aku mendapatkan pengetahuan yang baru, itu tuh aku mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Oh, aku belum tahu ini nih karena pekerjaanku adalah pengembangan, adalah sifatnya yang pengembangan karir. Jadi kayak oh, aku dapat ilmu baru. Itu bahagia sih menurut aku. Dan juga pekerjaan yang melibatkan banyak orang, walaupun tantangannya harus mengerti perbedaan masing-masing kepribadian orang, tapi dengan cara bekerja dengan bertemu dengan banyak orang itu akan membuat aku bahagia karena aku ngerti nih, oh cara ngadepin kepribadian yang seperti ini tuh seperti apa, cara ngadepin bawahan atau bos yang seperti ini itu gimana gitu. Itu salah satu bentuk bahagia sendiri karena memampukan diri untuk mengerti lingkungan sekitar, seperti itu. The last question is, what is the work or occupation that can make you be happy and why? Man, I think before coming here to Indonesia, I worked as an intern with at a school and at a university, and I was working with students, and I was just able to be involved with the things that they do in life, and I think just being with people, like how I was helped from my lowest point in my life, from not having friends to actually having friends now. I think that was like something that made me feel happy, was like to give back to other people who are feeling lonely, who are feeling like not a part of a good community, to be a part of a good community. So I was able, so yeah, like that was a work that I felt like I was really happy in doing, because I was able to serve and able to be a good friend, be a good mentor to them too. So yeah. I think being wherever God has put me helped make me happy. I think honoring Him and where He tells me to go or to work brings so much happiness into my life. So right now, here in Indonesia, I'm very happy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi narasumber, dan semoga video ini bermanfaat. Bye!